Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada pertemuan pertama ini kita akan menjelaskan terkait dengan kontrak kuliah untuk mata kuliah TPOT ya, Teknologi Pengembangan Obat Tradisional, Pengolahan dan Pengembangan Obat Tradisional gitu ya. Eh, di mana pada minggu pertama perkuliahan kita ya terpaksa harus diselenggarakan secara asinkronus dikarenakan baik saya sebagai pengajar dan juga rekan-rekan sekalian saat ini sedang melakukan studi kunjungan industri selama kurang lebih 1 minggu ya. Jadi memang mau tidak mau nih kita harus asinkronus karena perkuliahan harus tetap berjalan. Namun tidak mengapa karena minggu pertama ini materi kita cukup ringan ya, di mana hari ini kita akan menjabarkan terkait dengan aturan perkuliahan kita. Oke, ditunggu. Baik, ini adalah materi perkuliahan kita. Jadi nama perkuliahan kita itu adalah Teknologi dan Pengolahan Obat Tradisional. Artinya di sini ada penjelasan nanti terkait dengan teknologi yang berperan pada industri obat tradisional ya. Jadi mana kita tahu ya industri obat tradisional itu pasti berhubungan erat dengan ekstrak, simplisia, formula sediaan dan sebagainya dan juga pengolahan. Jadi ada beberapa titik kritis yang nantinya akan berkaitan dengan eh, bagaimana kita mengolah bahan-bahan yang nantinya akan dijadikan sebagai obat tradisional. Baik, ada dua dosen pengajar yang nanti akan mengajar di perkuliahan kita. Ada saya sendiri, Indra Taufik Maulana, kemudian ada Pak Dadang Juanda. Khusus untuk materi yang nanti saya ajar itu adalah materi asinkronus. Ya mohon maaf ya, jadi saya tidak bisa hadir di kelas secara langsung dikarenakan memang status saya yang masih juga sama seperti Anda sebagai mahasiswa. Namun tidak menutup celah dan juga apa namanya itu ya, tidak menutup eh, kesempatan kita untuk tetap bersilaturahim, sama-sama berbagi ilmu, meskipun tidak tatap muka di kelas begitu. Baik, ini adalah mekanisme belajar kita. Jadi, mekanisme belajar kita itu ada offline-nya, ada online-nya. Nah, offline-nya ini jelas tatap muka di kelas. Kurang lebih ya 100 menit ya. Tapi kadangkala ada yang 90 menit gitu ya. Kemudian juga ada metode online. Nah, metode online ini ada yang memang sifatnya sinkronus, jadi kita kuliahnya di Zoom meeting gitu ya. Ada yang asinkronus. Nah, seperti yang kita lakukan sekarang adalah asinkronus. Jadi bedanya apa sinkronus asinkronus ini? Saya rasa sudah tahu semua ya. Jadi kalau sinkronus itu tatap mukanya, interaksinya langsung. Jadi Anda disuruh masuk Zoom, kemudian diselenggarakan kuliah. Itu sinkronus tapi online. Adapun asinkronus di sini Anda bisa akses e-kuliah kapanpun. Biasanya kita kasih waktu kurang lebih 1 minggu gitu ya untuk menyelesaikan beberapa permintaan-permintaan yang ada di dalam perkuliahan tersebut. Jadi untuk asinkronus ini waktunya sangat diserahkan kepada Anda. Silahkan Anda kira-kira luangnya kapan, silahkan untuk dimanfaatkan. Kemudian nanti ada tugas umum dan ada tugas khusus. Apa bedanya? Kalau tugas umum ini kaitannya adalah dengan tugas-tugas yang mungkin ya bebannya tidak terlalu berat. Jadi Anda pun selepas kuliah bisa langsung mengerjakan tugas tersebut. Adapun tugas khusus, nanti ada dua tugas yang nanti akan diberikan kepada Anda. Yang pertama adalah tugas menyusun formula ramuan herbal. Jadi menyusun formula, bukan membuat ramuan herbal ya, tapi cukup membuat rancangan formulanya saja. Nah, kemudian dari rancangan formula itu nanti dijelaskan dari mulai preformulasinya. Apa itu preformulasi?
kita terangkan tentang bahan-bahannya, pemilihan bahannya. Kenapa sih bahan ini dipilih? Kenapa bahan itu dipilih dan sebagainya. Itu tugas khusus. Yang kemudian tugas tersebut itu Anda presentasikan. Jadi presentasikan. Nah, presentasinya nanti apakah kita selenggarakan secara offline ataupun online, kalau kita akan bicarakan di kemudian hari. Tugasnya ini perorangan. Jadi bukan tugas per kelompok ya, tugas perorangan. Kenapa tugas perorangan? Nah, tugas khusus ini evaluasinya, apakah Anda paham dengan tugasnya, apakah Anda mengerjakan dengan tugasnya. Evaluasinya itu adalah nanti ada di ujian, gitu. Jadi ada di ujian. Nah, di ujian itu eh, kalau Anda paham pasti akan mudah mengerjakan tugas khusus tersebut, gitu ya. Kemudian nanti ada forum, forum dibuka setiap perkuliahan. Jadi selama kurang lebih ya 14 forum kurang lebih ya. Dan ada diskusi. Nah, diskusi ini biasanya kita selenggarakan melalui e-kuliah juga. Jadi di situ ada wahana bertanya. Silakan Anda bertanya dan saya harapkan teman-teman yang lain juga memberikan tanggapan ataupun jawaban terhadap pertanyaan dari temannya tersebut. Nah, ada kuis, kuis eh, kita kasih waktu ya, biasanya seminggu gitu ya. Dan kuis ini tidak tiap minggu ya, tenang. Jadi kuis ini ada di jeda-jeda tertentu, namun bisa dipastikan sebelum persiapan UTS maupun UAS itu akan selalu ada kuis, namanya kuis pra UTS dan kuis pra UAS. Nah, ini menyiapkan Anda untuk menghadapi UTS maupun UAS. Ada latihan soal, ini sebagai sarana yang memudahkan Anda untuk mempersiapkan diri menjelang kuis ataupun UTS maupun UAS, begitu ya. Dan ada belajar mandiri, ini saya serahkan pada Anda. Saya harapkan Anda bisa mencari materi-materi terkait dengan perubahan kita itu di sumber-sumber lain. Sehingga materi yang kami berikan mungkin tidak terlalu lengkap gitu ya. Nah, maklum dengan keterbatasan kami sebagai manusia, mungkin materi yang kami berikan bukan hanya tidak lengkap, bisa jadi mungkin ada kekeliruan. Sehingga bisa nanti Anda lakukan sebuah apa namanya itu ya, kita diskusi, kita konfrontasi. Nah, konfrontasi dalam artian yang positif ya, artinya Pak, saya menemukan teori yang kok sedikit berbeda dengan yang Bapak jelaskan misalkan ya. Boleh, boleh silahkan gitu ya. Jadi sangat terbuka sekali. Ini adalah penilaiannya. Kalau Anda perhatikan UTS dan UAS ini penilaiannya adalah 70% totalnya. Jadi, kalaupun Anda UTS dan UAS nilainya bagus, contohlah dapat 100 gitu ya, berarti kan UTS-nya 100, UAS-nya 100. Harusnya kan A ya, karena UTS UAS-nya bagus. Ternyata tidak bisa. Kenapa? Karena proporsi UTS UAS itu hanya 70%. Kalau 70% berarti nilainya apa? A minus lah. Nggak bisa juga ya. Kita lihat nilainya apa kalau 70 gitu ya. Nah, 30%-nya apa berarti kalau gitu? 30% adalah aktivitas. Aktivitas ini 10%-nya adalah kuis, gabung dengan latihan, nanti ada dihitung semua setiap aktivitas ini. Kehadiran, nah kehadiran ini ada kehadiran yang nantinya sebagai prasyarat minimal untuk bisa mengikuti UAS, yaitu 80%. Kehadiran kedua adalah kehadiran yang nanti akan menjadi nilai. Biasanya ini kita akan lakukan absensi di awal. Ini poinnya 5% nih. Nah, ada kehadiran di asinkronus. Jadi, kalau di asinkronus kan nggak masuk kelas. Tanda hadirnya gimana? Nah, kita permudah gitu ya. Kalau syarat dari fakultas itu kehadiran itu harus mencakup 4 aktivitas. Kuis mengerjakan, kemudian forum mengisi, tugas mengerjakan, kemudian juga mendownload materi, menyaksikan materi dan sebagainya gitu. Itu kan tercatat nanti di e-kuliah. Nah, kalau kami cukup simpel. Anda isi forum, maka itu dianggap hadir gitu ya, dengan mengisi forum dianggap hadir. Tugas umum, tugas khusus gitu ya. Ini 10%, tapi untuk tugas khusus eh ada tambahan. Jadi proporsi kita itu tidak 100% ini ya. Jadi lebih dari 100%. Nah, kemudian ada forum e-learning dan ada presentasi online. Nah, presentasi online ini eh, kalau kita jumlahkan gitu ya, ini totalnya adalah lebih dari 100%. Gitu. Baik, jadi absensi tadi sudah kita bahas ya. Jadi ada dua absensi yang nanti
untuk perhitungan Anda sebagai persyaratan mengikuti UAS dan absensi yang nanti akan menjadi pertimbangan nilai. Kemudian ini adalah batas nilainya. Jadi kalau Anda nilainya UTS 100, UASnya 100, tapi aktivitas lain tidak Anda kerjakan, maka Anda jatuhnya tetap nilainya B. B plus aja nggak bisa gitu ya. Jadi Anda harus ditunjang juga dengan aktivitas. Silakan pilihan. Kami tidak mewajibkan Anda untuk mengisi aktivitas. Kami tidak mewajibkan Anda bahkan untuk hadir di kelas. Tidak mewajibkan Anda untuk mengikuti perkuliahan, tidak mewajibkan Anda untuk ikut UTS dan UAS. Tapi ada konsekuensi gitu. Konsekuensinya apa? Nah, kenapa nggak kami bilang wajib ya, wajib hadir, wajib ini, wajib itu, wajib diisi. Yang namanya wajib itu kan berarti kan harus ada reward and punishment. Rewardnya apa kalau seandainya Anda wajib gitu ya? Nah, kenapa? Karena yang wajib itu kalau bagi kita adalah sholat 5 waktu itu wajib, puasa bulan Ramadan wajib, zakat wajib ya. Tapi kalau Anda tidak kuliah, Anda tidak mengerjakan tugas, insya Allah nggak akan dosa, tenang ya. Cuman masalahnya, nih masalahnya ya kita berbicara. Eh, Kenapa saya nggak mewajibkan? Karena itu kebutuhan Anda. Jadi kalau Anda merasa butuh dengan kuliah ini, sok kerjakan, gitu ya. Jadi kalau Anda merasa butuh, ya kerjakan. Kalau nggak butuh, ya nggak apa-apa. Toh ketika Anda nggak mengerjakan, saya tidak rugi sedikit pun. Ya. Tapi kalau Anda mengerjakan, saya juga tidak untung sedikit pun. Ruginya buat siapa? Untungnya buat siapa? Buat Anda sendiri. Apa? Saya pengen dapat nilai A. Ya udah silahkan kerjakan aktivitasnya, persiapkan dengan baik, latihan soal sudah kita sediakan, saya membantu Anda semua. Dengan bagaimana caranya Anda bisa mengenali soal-soal pada saat nanti UTS dan UAS melalui latihan soal. Jadi nggak usah tanya lagi kisi-kisinya apa ya nanti ya. Ribut gitu ya, jelang UTS, jelang UAS tuh bingung. Ini soalnya nanti akan kayak gimana. Nggak usah bingung. Soalnya sudah ada. Soalnya sudah diberikan. Tinggal Anda mau akses nggak. Makanya silakan, ini dasarnya adalah kebutuhan Anda, bukan kebutuhan kami. Makanya saya tidak mewajibkan. Pak, kalau saya nggak pernah hadir kuliah, nggak apa-apa, silahkan gitu ya. Tapi pada saat ujian, Anda kan ya biasanya kurang dari 80%. Wah ya, nah tidak bisa ikut ujian. Bisa nggak kalau tidak ikut ujian bisa lulus? Ya mustahil ya. Nah, jadi silahkan, pilihan ada di Anda. Nah, ada hal yang menarik gitu ya. Saya biasanya selalu membantu mahasiswa. Tanpa saya harus tahu siapa mahasiswa itu, apakah saya kenal, apakah mahasiswanya cantik, ganteng, dan sebagainya. Enggak. Saya nggak pernah tahu siapa mahasiswanya, bahkan NPM-nya pun saya nggak ingat, tapi saya bantu. Apa yang bisa saya bantu dari mahasiswa ini? Ketika aktivitas yang tadi, saya balik lagi nih, ini ya selain UTS UAS, itu full. Dia isi 100%. Bertanya, setiap materi kuliah dia tanya, tetet gitu ya di kuliah itu. Forum diisi semua. Kehadiran hadir lebih awal dibandingkan dosennya. Presentasinya dia melakukan. Tugasnya dia kerjakan. Dan lain sebagainya gitu. Maka mahasiswa tersebut ketika nilainya berada di perbatasan, misalkan perbatasannya 1 sampai 2 poin, maka saya tidak segan-segan untuk meningkatkan nilai dia. Sampai akhirnya dia naik ke atas, bukan turun ke bawah ya. Jadi kalau Anda misalkan, eh, maaf ya, saya benci misalkan ya, tapi ketika Anda mendapatkan nilai, saya nggak akan turunkan nilai Anda. Tapi meskipun saya nggak suka dengan Anda, meskipun saya benci dengan Anda, tapi kalau seandainya aktivitas Anda bagus, ya mau tidak mau, saya akan bantu Anda untuk menaikkan nilai Anda. Tanpa Anda tahu, tanpa saya juga tahu siapa yang saya bantu. Gitu. Kenapa? Karena dasarnya aktivitas. Itu ya. Jadi tadi dasarnya adalah kebutuhan Anda sendiri. Apakah kalau saya bantu Anda ada keuntungan buat saya? Tidak ada sama sekali. Gitu. Jadi eh, di sini adalah dasarnya saling menghargai. Anda sudah menghargai kami selaku dosen dengan cara apa? Anda mengerjakan semua aktivitas, Anda hadir di kelas, tepat waktu dan sebagainya. Itu sebuah penghargaan yang luar biasa. Maka kita hargai juga. Gitu ya. Jadi boleh jadi Anda itu nilainya A karena dibantu tanpa Anda tahu. Dan
supaya bisa dibantu, nggak usah kasih sesuatu buat kami ya. Cukup Anda kerjakan aktivitas yang ada di kuliah. Udah selesai ya. Nggak usah bilang-bilang ke kami ya. Kami menilai berdasarkan fakta gitu, bukan berdasarkan cerita. Jadi misalkan Pak, saya itu eh, rajin loh mengisi forum, pas dilihat kok bolong-bolong gitu. Nah, jadi kami tidak akan mendengarkan cerita apapun gitu ya. Di akhir nanti perkuliahan yang kami lihat adalah faktanya. Pak, ini sistemnya bla 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 bla. Tenang. Kami menyiapkan waktu itu kurang lebih seminggu. Jadi forum nih minggu ini ya, itu berlakunya 1 minggu, bukan 1 hari. Jadi Anda meskipun setelah sore berpulang kuliah capek gitu ya, Anda nggak akan mengerjakan hari itu nggak apa-apa. Kenapa? Masih ada hari lain gitu. Silahkan kerjakan pada saat Anda sedang luang. Apalagi nanti melewati hari Ahad. Itu waktunya Anda libur, Anda bisa bebas untuk mengerjakan di waktu itu. Ingat ya, jadi forum, kuis, tugas itu sifatnya itu adalah ada termin waktunya. Jadi tidak sekonyong-konyong hari ini keluar forum, nanti malam maksimum ya. Kalau nanti malam nggak dikerjakan, awas nilainya nggak ada. Nggak ya, jadi ada batas waktunya. Jadi nggak ada alasan, apakah jaringannya error, apakah ini itu, telat dan sebagainya, silakan. Ya, jadi kita berikan kelonggaran. Tuh. Oke, ini aturan mainnya. Secara umum saja lah ya terkait aturan. Kalau di kelas, eh, kita perbolehkan Anda untuk minum air mineral. Silakan ya. Nah, kecuali makan ya. Jadi makan ini menurut saya tidak baik lah ya. Makan di kelas, sedangkan yang lain tidak makan gitu kan. Apalagi makan kerupuk gitu ya, malah mengganggu aktivitas perkuliahan. Nah, di online yang asinkronus itu eh, jelas tidak ada tatap muka gitu ya. Berarti Anda pun eh, membuka materi kuliah itu di kosan, cuman pakai sarung, baju oblong, terserah gitu ya. Atau bahkan Anda di kamar mandi gitu ya sambil dengerin kuliah, terserah. Karena itu adalah asinkronus. Tapi untuk yang kuliah online menggunakan Zoom, nah sebisa mungkin Anda nyalakan kamera, kemudian juga menggunakan pakaian yang setidaknya mencerminkan seorang mahasiswa farmasi gitu ya. Oke, kemudian HP tolong di silent ya. Eh, Kadangkala kami dosen ketika mengajar kan berdiri, itu sering terlihat gitu ada mahasiswa yang fokus dengan HP-nya. Nah, padahal di situ arenanya adalah arena kita belajar mencari ilmu. Gimana ilmu bisa dapat kalau kita fokusnya adalah ke yang lain? Sama gitu ya, ketika Anda misalkan main bola. Gimana bisa main bola kalau di tengah lapangan Anda sambil main HP? Nggak mungkin, harus fokus gitu. Nah, jadi sebisa mungkin HP tolong disimpan. Oke, kemudian ini adalah capaian pembelajaran. Jadi ada 7 CPMK kurang lebih gitu ya untuk materi kuliah kita. Jadi yang pertama itu nanti ada sedikit materi mungkin terkait dengan bagaimana prospek pengembangan alam Indonesia ini sebagai eh, apa namanya itu negara yang sangat diberkahi oleh Allah sebagai negara yang memiliki banyak keanekaragaman hayati. Dan kemudian juga kita akan mengenal tanaman-tanaman yang ada di dalam Al-Quran yang ternyata tidak sekedar dicantumkan saja. Ternyata ada aspek manfaat yang muncul atau yang dihasilkan yang Allah tanamkan pada tanaman tersebut. CPNK kedua ini terkait dengan bagaimana kita mengolah simplisia dari bahan baku gitu ya. Kita pemilihan bahan bakunya, kemudian proses panennya serta pasca panennya. CPMK 3 ini bagaimana kita membuat ekstrak. Nah, membuat ekstrak ini baik di skala laboratorium maupun di skala industri. Kemudian CPK 4 ini adalah terkait standarisasi dan bagaimana juga kita menghitung kadar senyawa, itu salah satu bagian standarisasi juga. CPMK 5 ini bagaimana kita melakukan pengembangan obat tradisional dari mulai screening, uji praklinis, uji klinis gitu ya. Eh, serta analisis parameternya. Kemudian CPNK 6 ini bagaimana kita memahami karakteristik bahan alam, interaksi yang terjadi antar senyawa, titik kritis, serta bagaimana kita memformulasi sediaan obat tradisional dan juga evaluasi mutunya. Dan CPNK 7 adalah presentasi. Jadi nanti terakhir ada presentasi begitu ya.
Baik, ini materi perkuliahan kita. Jadi ini pertemuan kita asinkronus. Nanti ada satu materi singkat gitu ya terkait dengan prospek Indonesia sebagai produsen obat nasional dunia. Kemudian asinkronus berikutnya adalah di pertemuan ke-6 dan ke-7. Ini Herbal Industrial Scale Up. Yang pertemuan 6-nya adalah bagaimana kita menghitung. Dan pertemuan 7 ini adalah bagaimana eh, mem- kita memahami metode ekstraksi, metode evaporasi, dan juga penggunaan ekstrak atau pembuatan ekstrak skala laboratorium. Nah, pertemuan 6 ini terkait perhitungan, ini biasanya kita jadikan sebagai bahan soal untuk UTS. Nah, saya bocorkan sekarang, bahan soal UTS-nya sudah tahu tuh ya. Baik, ini adalah pertemuan setelah UTS. Jadi asinkronusnya ada di formulasi dan ketetapan mastika dan juga evaluasi parameter mutu dan ketetapan mastika. Nah, yang terakhir itu adalah presentasi tugas pengembangan obat rasional, yang mana tugasnya kita akan paparkan nanti di pertemuan ke-9. Maaf, 11 ya. Jadi pertemuan 11 ini sudah dipaparkan tugasnya apa. Nah, yang tidak asinkronus berarti artinya adalah tatap muka. Nah, tatap muka ini nanti insya Allah akan dibawakan oleh rekan saya, Bapak Dadang Juanda ya. Ini adalah pustaka-pustaka yang bisa Anda akses dan sebenarnya pustakanya itu sifatnya umum. Artinya kalau Anda punya buku-buku lain yang lebih eligible silahkan gitu ya. Pak, saya nggak mampu beli ini, saya cuma punya buku ini, boleh gitu ya. Nah, eh, boleh nggak pustakanya dari Google gitu ya? Sekarang kan udah ada AI. Jadi Anda itu nyari informasi apapun menggunakan Google, bantuan AI dan sebagainya itu gampang sekali. Yang nggak boleh apa? Ketika pustakanya dari Blogspot, dari eh, apa situs-situs yang eh, tidak resmi. Nah, itu hati-hati gitu ya, karena bisa jadi Anda masuk ke situs misalkan di situ berbicara tentang kesehatan tapi ujungnya jualan produk. Nah, itu kan tidak fair gitu ya. Karena kalau ujungnya jualan produk, pasti yang digaung-gaungkan itu adalah tentang keunggulan-keunggulan. Jadi nggak fair. Baik, ini sedikit kita bahas tentang visi dan misi Fakultas MIPA dan juga Prodi, ya. Di mana visi dari Fakultas MIPA ini menjadi fakultas unggul dalam bidang statistik, matematik, sains, dan farmasi yang berlandaskan nilai Islam. Misinya ada 4, ya. Ini bisa Anda baca. Dan ini adalah visi dan misi dari Prodi Farmasi. Jadi Prodi Farmasi ini menjadi program studi farmasi unggul yang berorientasi pada bahan alam dan berlandaskan nilai Islam. Unggulnya sudah. Jadi visi kita tuh sudah mulai tercapai satu tahapan, yaitu menjadi program farmasi yang unggul. Ingat ya, kita itu sekarang statusnya udah unggul. Nah, akreditasi sendiri itu tidak hanya diusahakan oleh segelintir pihak. Jadi akreditasi ini bukan hasil usaha dari Kaprodi, bukan hasil usaha dari Sekprodi, bukan hasil usaha dari dosen, tapi ini hasil usaha secara keseluruhan meliputi aspek pertama adalah prodi, prodi ini meliputi Kaprodinya, Sekprodinya, dosennya gitu ya, mahasiswa yang ada di dalamnya. Jadi mahasiswa ini apakah sering ikut kegiatan internasional, kegiatan nasional, apakah punya prestasi akademik dan sebagainya gitu ya. Kemudian juga alumni. Jadi alumni itu masih terikat. Dalam hal apa? Ya, alumni IPK lulusannya berapa, yang kumlot berapa, kemudian juga penyerapan di lapangan pekerjaannya bagaimana, dan sebagainya. Dari situlah kemudian dikumpulkan nilainya, kemudian jadilah kita unggul. Nah, jadi Anda punya tugas, gitu ya. Tapi tugasnya tersirat. Apa tugas Anda? Anda harus menjaga supaya akreditasi kita tetap unggul. Berat, gitu ya. Tapi bisa. Baik, ini yang sering ditanyakan nih, kalau nilainya udah keluar gitu ya. Jadi kalau awal-awal jarang ada yang nanya ini. Tapi ketika nilai udah keluar, Pak, nilai saya kenapa ya D atau E? Nah, ini sering terjadi nih ya. Kemudian pas saya lihat, eh, ternyata aktivitasnya kurang. Gitu. Terus bilang, Pak minta kebijaksanaan Bapak. Padahal saya itu berusaha untuk bijaksana kepada semua orang. Baik yang minta maupun yang enggak. Jadi kalau bijaksana itu hanya ke satu orang, itu bukan bijaksana. Itu mah cuma bijak sini, itu mah cuma pilih kasih. Gitu. Jadi kebijaksanaan saya berlaku umum. Anda silakan kerjakan aktivitasnya, kita akan bantu. Ya. Pak, ada tugas tambahan. Nah,
biasanya orang-orang yang kayak gini gitu ya, ini menjadi masalah. Kenapa? Dia minta tugas tambahan, padahal tugas-tugas umum yang kita kasih waktunya itu tertentu, bahkan tugasnya tidak setiap minggu, nggak dikerjain. Ini malah minta tugas tambahan. Kan aneh gitu ya. Pak, saya lupa absen, saya lupa mengerjakan kuis, saya lupa mengumpulkan tugas. Kalau absen untuk kehadiran di kelas itu sekarang kan sudah ada Sitape. Jadi Anda bisa tap di situ gitu ya. Eh, dan untuk absensi yang berkaitan dengan nilai, nah itu biasanya kita akan panggil satu persatu di kelas. Nah, oke ya. Kemudian kuis, tugas, nah ke forum itu berlakunya 1 minggu. Jadi saya rasa kalau bukan lupa ya itu sebenarnya, tapi Anda lalai, gitu ya. Pak, saya tidak bisa ikut UAS, padahal kan saya isi forum, isi absen lain sebagainya gitu ya. Nah, ingat ya, kehadiran itu nanti kita akan panggil satu-satu. Misalkan Anda isi nih di Sispo itu Anda mengisinya hadir, tapi nggak ada tuh di kelas. Mohon maaf ya, kita akan koreksi itu. Anda yang hadir, menyatakan hadir tapi nggak ada di kelas, ya kita anggap tidak hadir. Tapi misalkan Anda lupa nih, nggak isi, nggak tap gitu ya, kemudian nggak isi apa absen, nggak, pokoknya nggak isi absensi lah di Sispo. Tenang, kita bantu. Karena ketika kita panggil Anda ternyata ada di kelas, maka kita akan ubah. Yang semula Anda lupa absensi, kita hadirkan. Tuh ya. Pak, semester ini saya mau lulus pakai ada kebijaksanaan. Ya, kalau mau lulus artinya dari awal Anda harus bijaksana terhadap diri sendiri. Ini kebutuhan Anda, kepentingan Anda, bukan kepentingan saya. Makanya tadi, saya bebaskan Anda, saya tidak wajibkan Anda. Jadi, kalau Anda mau lulus, itu kebutuhan Anda. So, atuh, ya, Anda kerjakan gitu ya, semua hal-hal yang memang berkaitan dengan kuliah ini. Konsekuensi bagi yang berbuat curang tidak ada toleransi ya. Maka konsekuensinya nilainya nol. Kalau nilainya nol, nggak lulus, gitu ya. Nah, kejadian tuh, ya beberapa tahun lalu ada beberapa mahasiswa yang terpaksa tidak bisa sidang. Gara-garanya apa? Mencontek. Jadi bukan karena dia nggak bisa, tapi karena mencontek. Ya sudah, gitu ya. Jadi itu mah konsekuensinya ya Anda tanggung sendiri. Anda berbuat, berani bertanggung jawab. Baik, saya rasa itu untuk perkenalan kita terkait dengan perkuliahan kita ini. Dan mungkin kita tutup dulu gitu ya untuk sesi perkenalan kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.